Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikun. Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky Lahi dengan NIM 125 120 135. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 125 120 005. Saya Dewi Maryam dengan NIM 125 Saya Chanel Sofia Sibuan dengan NIM 125 Saya Desina Mari Oktober Pasaribu dengan NIM 125 Saya Ali Hussein Hajar Duduk dengan NIM 125 120 125. Dan di sini kami akan menjelaskan apa sih itu metode seismik refraksi pada teknik geofisika. Pengertian seismik refraksi adalah metode geofisika yang mempelajari lapisan bawah permukaan dengan menganalisis gelombang seismik yang dibiaskan atau refraksi saat melewati batas lapisan batuan dengan sifat berbeda. Metode ini bekerja dengan cara membangkitkan gelombang seismik di permukaan dan merekam waktu tempuh gelombang yang dibiaskan sepanjang antar muka bawah tanah menggunakan geofon. Hasilnya adalah interpretasi kedalaman dan kecepatan gelombang pada setiap lapisan. Alat-alat utama yang biasanya dipakai untuk survei seismik refraksi adalah yang pertama itu ada geofon, yaitu sensor yang dipasang ke permukaan untuk menangkap gelombang yang kembali setelah dibiaskan. Untuk alat selanjutnya di situ ada papan Raspberry. Itu dapat diganti dengan IoT geofon untuk skala besar. Untuk alat selanjutnya yang kita pakai itu adalah papan ADC ADS, lalu beberapa resistor, kabel jumper, dan di sini ada breadboard. Untuk unit perekam di sini kita pakai micro SD yang menjadi tempat penyimpanan data digital, menyimpan waktu tempuh gelombang, dan menampilkan data secara real time. Kita juga menggunakan kabel penghubung, yaitu di sini terdapat kabel HDMI yang menghubungkan geofon ke unit perekam untuk menyalurkan sinyal listrik dari sensor alat. Tentunya kita juga menggunakan komputer untuk memproses data dan membuat model kecepatan lapisan. Lalu kita masuk ke cara kerja. Untuk teknik-teknik dari cara kerja sendiri, itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, itu adalah pembangkitan gelombang, yang merupakan sumber getaran yang digerakkan untuk menciptakan gelombang seismik. Lalu, perambatan gelombang adalah gelombang yang merambat ke dalam bumi dan mengalami pembiasan saat melewati batas antar lapisan batuan yang memiliki kecepatan yang berbeda. Lalu ada perekaman gelombang, yang dimana pembiasan ini menciptakan gelombang baru yang dapat dideteksi dengan geofon atau alat sensor getaran yang dipasang di permukaan. Lalu, geofon merekam waktu tempuh gelombang tersebut dari sumber hingga ke setiap geofon. Lalu ada analisis data. Data waktu tempuh dari setiap geofon dianalisis untuk menentukan kedalaman, lokasi, dan kecepatan perambatan gelombang pada setiap lapisan batuan di bawah permukaan. Dampak seismik refraksi adalah dampak yang baik dan bermanfaat untuk mempelajari struktur bawah permukaan dangkal seperti kedalaman batuan dasar. Karena metode ini membantu memetakan lapisan tersebut yang berguna untuk proyek konstruksi dan studi lingkungan. Namun, metode ini dapat memiliki keterbatasan. Misalnya, jika kedalaman lapisan sangat dalam, survei tidak akan memuaskan dan kesulitan menentukan batas lapisan secara akurat. Nah, di sini ada dampak positif dari seismik refraksi. Ada beberapa. Yang pertama, pemetaan lapisan dangkal yang efektif untuk memetakan lapisan bawah permukaan dangkal seperti kedalaman batuan dasar atau permukaan air tanah. Yang kedua, aplikasi konstruksi berguna untuk perencanaan dan konstruksi seperti dalam studi untuk pembangunan terowongan atau proyek infrastruktur lainnya. Yang ketiga, aplikasi lingkungan di mana
membantu dalam studi lingkungan untuk memahami kondisi bawah permukaan suatu area. Dan yang terakhir, deteksi patahan dapat mengidentifikasikan adanya patahan atau deformasi batuan seperti penurunan kecepatan seismik yang diindikasikan sebagai patahan. Dampak negatif atau keterbatasan. Yang pertama ada kedalaman yang dalam. Metode ini mungkin tidak efektif jika lapisan-lapisan aluvium sangat dalam karena memerlukan lintasan seismik yang panjang dan sulit untuk menentukan antarmuka secara akurat. Yang kedua, kurang efektif untuk lapisan dalam. Dibandingkan dengan seismik pantul, seismik refraksi kurang efektif untuk memetakan struktur geologi bawah permukaan yang lebih dalam. 5. Pengaplikasian. Metode seismik refraksi memang biasanya dikaitkan dengan eksplorasi minyak, gas, atau penelitian geologi skala besar. Namun, aslinya juga memberi manfaat yang cukup terasa dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa contoh kegunaan praktisnya. Yang pertama, penyediaan air bersih. Dengan memetakan lapisan batuan dan kedalaman air tanah, pihak berwenang dapat menentukan lokasi sumur bor yang paling efisien. Ini membantu menyediakan air bersih bagi rumah tangga, pertanian, dan industri. Yang kedua, perencanaan pembangunan rumah dan gedung. Sebelum membangun, insinyur sipil melakukan survei refraksi. Nilai ini memberi indikasi seberapa keras atau lunak lapisan tanah. Yang ketiga, pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi. Pada proyek jalan raya atau jembatan, survei refraksi membantu mengidentifikasi zona lemah yang dapat menyebabkan penurunan atau retakan. Yang keempat, mitigasi bencana alam, yaitu ada longsor. Pemetaan lapisan batuan yang cepat berubah membantu mengidentifikasi daerah rawan longsor. Lalu ada gempa bumi. Meskipun seismik refraksi tidak memprediksi gempa, ia memberikan gambaran struktur kerak dangkal. Yang kelima, pengeboran energi terbarukan. Pada proyek panas bumi, survei refraksi membantu menemukan zona batuan berpori yang dapat menampung fluida panas sehingga mengurangi resiko kegagalan pengeboran. Yang keenam, pengelolaan limbah. Tempat pembuangan akhir atau TPA memerlukan lapisan tanah yang tidak temperamental. Survei refraksi memastikan bahwa lapisan bawah tanah cukup kedap untuk mencegah kontaminasi ke sumber air. Yang ketujuh, pertanian presisi. Data tentang kedalaman lapisan tanah dan ketersediaan air dapat dimanfaatkan petani untuk menentukan pola irigasi yang tepat, mengurangi pemborosan air, dan meningkatkan hasil panen. Secara singkat, meskipun metode seismik refraksi melibatkan peralatan khusus, informasi yang dihasilkan menjadi dasar bagi keputusan yang memengaruhi keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan hasil survei ini, kita dapat membangun infrastruktur yang lebih aman, mengakses air bersih dengan lebih efisien, dan mengurangi resiko bencana alam. Kurang lebih itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.